Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-salata 'ala al-'ibadi rahmatan bihim wa ihsana wa ja'alahum silah bainaha wa bainahum liyazdadu bidzalika imana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa khaliquna wa maulana. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana abdullahi wa rasuluh ja'ala Allahu ta'ala qurrata 'ainihi fi sholati fadlan wa ridwana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ikhwati wa akhwati al-ahibba, jamaah salat maghrib Masjid Al-Imar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memperjumpakan kita untuk duduk di majelis ilmu ini, yang tentunya kita di sini saling mempelajari apa yang perlu kita pelajari, dan tentunya duduknya kita di sini bukanlah suatu abath atau hal yang sia-sia, akan tetapi duduknya kita di majelis ini menunggu masuknya waktu Isya untuk mendapatkan atau demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengisi waktu kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun juga hukum-hukumnya. Ikhwati wa akhwati al-ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita membahas kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang kita masuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu hukmu tarikis shalah, hukum seorang meninggalkan salat. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana isinya salat bagi diri kita, bagi kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya, yang kita juga akan mendapatkan banyak kebaikan ketika kita menjalankan salat serta menjaganya. Maka sudah seharusnya kita itu meyakinkan diri kita untuk istiqamah di dalam menjaga salat. Akan tetapi yang juga pernah kita bahas bahwa di saat atau pada saat sekarang ini banyak dari kaum muslimin yang katanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka meyakinkan diri mereka bahwasannya mereka adalah atau kita atau dia adalah seorang muslim, tetapi keislamannya itu tidak tampak dari ibadahnya. Hasilnya pengakuan dia sebagai seorang muslim hanyalah sebatas lisan saja, dan iman dia hanya sebatas lisan saja. Padahal seharusnya yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita lakukan dengan perbuatan kita. Maka tidak ada gunanya seorang mengatakan dirinya muslim tapi dia tidak mampu menjaga ibadahnya, khususnya sholatnya itu sendiri. Kita sekarang juga mendapati, insya Allah tidak ada dalam diri kita, tapi kita mendapati pada orang-orang terdekat kita, baik keluarga kita, karib kerabat kita, pun juga orang lain yang kita temui yang mereka meremehkan perkara salat, dan
ketika mereka tidak mengerjakan sholat, mereka menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Mereka juga tidak meyakini bahwa sholat itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan dia. Dia akan menganggap bahwa apa yang dia kerjakan di dunia ini yaitu untuk kebahagiaan dunia dia. Dan ada yang meyakini bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat cukuplah menjadi orang baik. Apa dasar mereka berkata seperti itu? Sebagian mereka mengatakan, berapa banyak orang yang dia menjaga ibadahnya, dia menjaga muamalahnya, dan dia menjaga akidah dan keislamannya, tapi dia tidak bisa berbuat baik. Dia sering menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Maka mereka hanya mengatakan cukuplah menjadi baik, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, wal billah. Kebaikan seseorang itu tidak hanya nampak dari zahirnya saja. Berapa banyak orang yang hanya menampakkan kebaikannya di depan kamera. Berapa banyak orang yang di hadapan orang lain dia bangga, bersemangat untuk berbuat kebaikan, tapi di balik itu semua mereka menyembunyikan kekufurannya. Di depan kamera, baik dengan handphonenya dan sebagainya, dia ingin dinilai oleh orang-orang sebagai orang yang baik. Entah menjadi orang yang dermawan, orang yang santun, perilakunya terjaga, tapi di balik itu mereka akan menampakkan keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Maka seharusnya kita menjadikan sholat itu sebagai dasar penilaian baik tidaknya seseorang. Walaupun kita katakan ada orang yang menjaga sholatnya tapi tidak bisa menjaga lisannya, maka kita katakan memang ada tapi jumlahnya tidak banyak. Justru lebih banyak orang yang menjaga sholatnya, dia juga menjaga lisannya. Dan lebih banyak orang yang tidak menjaga sholatnya, tapi dia juga tidak mampu menjaga perilakunya. Itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjaminkan bagi hamba-hambanya ketika mereka mampu menjaga sholatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dan memudahkan segala urusannya. Nah, balik kita ke topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hukmu tarikis salah. Hukum seorang yang meninggalkan salat. Ini tidak bisa kita anggap sepele. Nantinya akan kita pahami bahwa salat itu berbeda dengan amalan ibadah wajib lainnya. Di sini disebut oleh Syekh rahimahullahu taala, tarkus salati yanqasimu ila qismain. Seorang yang meninggalkan salatnya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ayyakuna ma'a jahdin atau ma'a jahdi wujubiha, fahadha kufrun bila syak. Seorang yang meninggalkan sholat, kelompok pertama adalah yang dia meyakini dengan keingkarannya, atau dia mengingkari bahwa sholat hukumnya adalah wajib. Kita tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Banyak Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam firman-Nya Al-Quran, aqimis sholah wa aqimus sholah. Dan ini adalah perintah, fi'il amr, hukumnya wajib. Naam, pun juga bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dengan lisannya, menunjukkan dengan perbuatannya di hadapan para sahabatnya, yang dimana beliau SAW menjaga sholatnya, sholat wajib khususnya. Naam, sekiranya ada seorang yang mengingkari wajibnya sholat, kita berbicara sholat wajib ya, sholat yang 5 waktu. Ketika seseorang mengingkari bahwasannya sholat 5 waktu hukumnya wajib, mereka tidak mengakui itu, fahadha kufrun bila syak. Seorang yang dia tidak mengerjakan sholat dikarenakan keingkarannya, dia mengingkari sholat itu wajib, maka dia sudah dihukumi kafir bila syak, tanpa ada perdebatan di dalamnya. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama.
Sepakatan para ulama. Naam. Lianna jahda wujubis shalah al-mafruḍah kufur. Karena pengingkaran wajibnya salat yang 5 waktu itu kufur. Litakdzibihillah wa rasulah wal mu'minin. Kenapa dikatakan kafir? Seorang yang tidak meyakini salat itu wajib, dia kafir, dihukumi murtad. Kenapa? Karena dia telah mendustai Allah Subhanahu wa taala, telah berdustai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pun juga telah mendustai kaum mukminin. Bagaimana dia bisa merubah hukum yang Allah taala wajibkan menjadi mubah contohnya? Atau bagaimana bisa dia menjadikan hukum yang wajib tersebut sebagai hukum yang makruh ataupun yang haram? Na'udzubillah. Ketika seorang dia tidak meyakini salat waktu adalah wajib, maka dia sudah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengikuti apa yang telah Allah taala gariskan baginya. Dia tidak mengikuti apa yang telah Allah taala tetapkan baginya. Naam, wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana ghayra sabilil mu'minin." Dan barang siapa yang dia menentang ar-rasul, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa bagi mereka, bagi kita semua, sekiranya ada berani menentang apa yang telah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan, padahal apa? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa kalamullah pun juga hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jelas, tapi mereka menentang. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian yang kedua, dia mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah mengikuti jalannya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa balasannya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dengan kebiasaannya tersebut, pertentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertentangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang tersebut sampai dia betul-betul sadar. Walhamdulillah kalau dia sadar. Tapi kalau tidak sadar, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia sampai wafatnya nanti dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sudahlah Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dengan kebiasaan, dengan keyakinannya dia tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan apa? Neraka jahanam sebagai tempat kembalinya nanti, wa sa'at masira. Bahkan neraka jahanam tersebut Allah Subhanahu wa taala tegaskan adalah tempat yang paling buruk. Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis ketika menjelaskan tentang bagaimana kondisi neraka, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya bersama 2 malaikat, yaitu malaikat penjaga jahanam, yang sampai ditegaskan oleh Nabi SAW, beliau tidak pernah mendapati makhluk yang paling buruk di muka bumi ini serupa dengan malaikat tersebut. Malaikat apa? Malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Dialah yang menghidupkan neraka jahanam, dan dialah menjaga api neraka jahanam tersebut untuk terus menyala dan tidak mati. Na'udzubillah. Ketika seorang mengingkari wajibnya salat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kewajiban tersebut, Nabi SAW pun menegaskan dalam sabdanya, dalam perbuatannya, maka ini adalah bentuk tantangan. Seorang menantang hukum Allah Subhanahu wa taala, seorang menantang hukum Rasulullah SAW, akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Wal'iyadzubillah. Illa idza kana jahidal wujub likaunihi haditha ahdin bi Islam fayumkinu an yakuna jahilan bil hukmi fala yakfur hatta yubayyinu aw yubayyanu lahul amr thumma in 'anada ba'da dzalika kafara. Kecuali seorang yang dia tidak meyakini salat itu wajib dikarenakan dia baru masuk Islam, dia tidak tahu hukumnya,